Waktu aku ngerekam ini, aku lagi di Surabaya. Dan waktu rekaman ini dipublish, kayaknya aku udah pulang sih. Jadi sebenarnya aku ke Surabaya ikut bosku Tommy ini harusnya weekend. Tapi mendadak dimajuin. Kalau kamu nggak kenal bos Tommy, aku ada cerita sedikit tentang dia di Seberkas Santai sebelumnya. Mungkin di yang rekaman ini suaraku agak kecil ya, karena ini udah tengah malam, ruangannya tuh nggak terlalu kedap suara juga satu sama lain gitu. Jadi tadi pagi tiba-tiba diinfoin kalau mau berangkat ke Surabaya hari ini juga. Ditanya aku bisa nggak atau harus nyusul nanti gitu. Aku bilang ya udah, aku tinggal ngambil baju aja. Rencananya tuh untuk ketemu klien, tapi dimajuin karena bos Tommy-nya mau melayat. Jadi kita akan rencananya datangin 3 klien sebenarnya, tapi ternyata salah satu klien ini kakeknya meninggal, dan ini juga aku baru pulang dari melayat pemakamannya gitu. Terus rada susah tidur, ya udah aku pikir rekam aja. Sebenarnya tadi mau cerita ada kejadian yang cukup berkesan di pesawat, tapi aku mikir lagi pas mulai rekam ini, ya udah deh nanti aku jadiin satu video sendiri aja yang lebih rapi gitu naskahnya. Nah, kalau pengalaman barusan melayat, jadi aku kenal klien ini, dia masih cukup muda lah, kayaknya 30 ada nggak ya, kayaknya di bawah 30 deh dia. Aku udah pernah beberapa kali ketemu sebelumnya. Terus kami datang melayat tadi. Pas aku lihat foto yang meninggal gitu, aku bilang sama bos Tommy gitu, kok mukanya familiar ya? Enggak. Terus kata bos Tommy, nggak mungkin, kamu nggak pernah ketemu beliau ini. Soalnya pas kamu mulai kerja sama saya, beliaunya udah pensiun, katanya gitu. Tapi aku yakin, gue bilang aku kayak pernah lihat mukanya gitu. Terus kayak kedengeran sama si klien ini. Terus dia bilang sama kliennya, mungkin kamu pernah lihat kakek saya di berita. Cuman beritanya udah kita take down, katanya gitu. Udah dihapus lah. Ya memang ya keluarga yang punya power lah kayak gitu ya. Jadi aku bilang kalau boleh diingetin, berita tentang apa ya gitu, sampai perlu di take down, sampai perlu dihilangkan dari internet lah gitu. Terus kliennya sebenarnya rada ragu cerita, tapi ya udahlah dia cerita aja kan. Jadi pas aku duduk, bos Tommy-nya lagi kemana, dia cerita sama aku. Aku nggak gitu ingat bahwa aku pernah baca berita kayak gini atau enggak ya. Jadi ternyata ceritanya, dia tuh, si klien ini dulu pernah punya pacar yang seumuran sama dia, kenal dari masa kuliah. Dibawalah ketemu keluarga besar, termasuk kakeknya ini. Terus kakeknya bilang pacarnya waktu itu mirip sama neneknya pas masih muda, mirip banget gitu. Singkat cerita ya, itu panjang banget ceritanya, tapi singkat cerita tuh akhirnya si pacarnya klienku ini yang seumuran dia deketin kakeknya. Awalnya kayak pengen jadi kayak cucu angkat yang berbakti gitu ya atau apa. Ternyata enggak. Setelah 2 bulan gitu, tiba-tiba kakeknya ngomong di depan keluarga besar bahwa mau menikahi pacarnya klien ini. aku pas denger kayak kayak bukannya kok bisa gitu. Jadi mencuri mengambil pacar cucu sendiri gitu lah. Yang bikin masuk berita adalah ketika si perempuan ini, kan itu viral karena perempuan ini bagiin di Instagram dia akan menikah gitu-gitu lah. Ya kan biasa lah ya, yang kayak gini tuh cepet viralnya di Indonesia. Tapi katanya kejadiannya tuh sebelum COVID, jadi kayaknya udah 5-6 tahun yang lalu gitu, bahkan lebih lah. Makanya kata dia pun itu waktu dia masih kuliah, masih 20-an awal katanya. Jadi viralnya itu karena si perempuannya kabur. Jadi kan banyak dikomentarin orang, termasuk keluarga sendiri.
Jadi si klien ini juga bilang ya keluarga dia pun banyak yang nggak terima, masa tiba-tiba punya nenek baru gitu atau punya ibu tiri baru gitu. Dia bingung nih, pacar dia tiba-tiba jadi nenek dia juga kan. Tapi si kakeknya kekeh gitu, beliau yang udah meninggal ini kekeh bahwa mau sama dia dan yakin bahwa ini cinta sejati, bukan karena harta. Jadi si kakek ini mumin, makanya dia tuh nggak akan mewariskan apapun sepeser pun pada si perempuan ini gitu. Perempuannya pada saat denger itu ketawa-ketawa aja, besoknya kabur. Dari situ masuk berita. Itu katanya sempat heboh selama beberapa minggu sebelum akhirnya nyari teman-teman dari kalangan media gitu yang punya bisnis media untuk ngehapus itu semua. Makanya sekarang kayaknya nggak bisa dicari lagi gitu. Tapi katanya tuh sempat heboh. Aku bilang aku nggak ingat kalau spesifik gitu. Harusnya ingat sih. Mungkin aku pernah ketemu beliau nggak sengaja di pekerjaan lain kali. Aku bilang sama klien itu. Soalnya pas dia cerita gitu tuh aku ngerasa baru pertama kali dengar gitu. Nggak tahu deh, kalian yang dengar pernah nggak tuh bacanya, mungkin entah di Twitter atau di media berita gitu. Tapi katanya sih udah ya pastinya di atas 5 tahun lalu, bisa sampai 7 tahun lalu. Makanya antara aku udah lupa juga gitu atau gimana, tapi menarik juga sih. Jadi ternyata setelah dibilang nggak kebagian sepeser pun kabur perempuannya. Terus kan memang semalam juga waduh, di sini ribut banget sih. Jadi kami nginapnya di tempat yang pas-pas banget di tepi jalan besar. Walaupun udah mau tengah malam tapi masih banyak mobil motor ya di sini ya. Dan juga dekat sama masjid di sini. Jadi kayaknya nggak tahu nih kedengaran atau enggak, tapi lagi ada yang doa gitu. Terus tadi itu sebenarnya kemarin ya kalau nggak salah, iya kemarin lah. Itu juga sempat banyak perubahan sih schedule gitu. Kalau aku nggak tahu sih kalian perhatian atau enggak ya, karena ini nggak semua orang juga ya. Tapi semalam kan IHSG itu anjlok dan itu tuh sebenarnya heboh banget, terutama di bidang kerjaan kayak aku juga ya. Kalau aku sih nggak kedampak langsung ya, tapi perusahaanku, tempat aku kerja ini ada dampaknya. Bosku tuh juga kaget gitu. Bos Tommy ini sampai lumayan kaget lah, panik juga. Dia bilang wah ini kenapa gini. Aku bilang udahlah nanti juga siang, aku bilang pasti cut loss gitu, maksudnya kayak di freeze lah sama bursa efeknya, nggak mungkin dibiarin jatuh terus kan. Dan iya langsung di freeze, lalu pemerintah juga ada ngeluarin beberapa hal untuk naikin lagi. Kayaknya udah naik deh ke terakhir jam berapa aku lihat, kayaknya udah 6.300 ya. Mungkin banyak orang nggak relate ya, cuman maksud aku tuh kemarin tuh sempat heboh banget karena salah satu tapi ini udah diumumin juga sih kayaknya, belum ya, tapi orang terkaya di Indonesia aja, Pak Pangestu Prayogo Pangestu ya, itu kan kehilangan asetnya juga gitu, bahwa beliau tidak lagi nomor 1 kemarin gara-gara kejadian itu. Sebenarnya itu masih floating loss lah bahasanya, tapi kayaknya aku kalau cerita terlalu banyak kayak gini bahasanya terlalu ini juga ya, terlalu apa ya dibilangnya, terlalu teknikal gitu. Jadi ya udah deh nggak usah. Aku cuma tadi kepikiran aja sih soal tadi bos Tommy-nya ngomong banyak gitu, wah gila ya itu 12% loh kekayaannya jadi asap gitu. Bilang enggak juga gitu, maksudnya memang itu ya, kalau nggak salah tuh 30 triliun ya hangus gitu aja. Tapi sebenarnya itu masih floating loss namanya, nggak benar-benar hilang, itu masih bisa direcover, masih bisa naik lagi gitu. Cuma ada resiko itu hilang, memang ada resikonya pasti kalau itu tidak siap gitu ya. Makanya memang karena kebanyakan orang kaya sekarang tuh di dunia ya, itu sistemnya mereka tuh pakai
Wah ribet lagi nih kalau dijelasin, jadi panjang nih. Udahlah nggak apa-apa, lain kali aja lah kalau misalnya aku ada bahas video-video keuangan deh, baru aku detilin gitu. Soalnya kan si bosku Tommy ini juga dia floating lossnya kayak misalnya ya susut lah, ke hartanya susut juga lumayan. Ini kalau nggak salah tadi kenanya berapa ya, berapa ratus miliar gitu. Cuman aku bilang ya udahlah nanti bisa direcover itu. Itu pelan-pelan lah gitu. Cuma dia ya namanya, walaupun dia tahu itu bisa balik gitu ya, seiring waktu kalau ditangani dengan baik gitu ya. Aku juga gampang ngomongnya kan karena aku nggak ngerasain langsung ya. Aku kalau di posisi dia juga mungkin nggak segampang itu tiba-tiba kekayaanku turun ratusan miliar gitu ya. nggak bakal setenang ini juga ngobrolnya gitu. Cuma tadi selain kan sebelum layat aku ada ketemu klien. Jadi setelah selesai meeting ngobrol-ngobrol soal kerjaan, si bosnya basa-basi lah. Jadi bos sama bos, jadi bos Tommy sama bos klien itu ngobrol lah. Aku ngobrol yang sama sepantar aku, sama-sama budak korporatnya gitu. Jadi si bos klien ini juga ada bawa orang ya, aku ngobrol sama orang itu. Dan aku kan udah pernah ketemu klien ini beberapa kali, bos ini beberapa kali. Jadi dia belum pernah bawa orang ini sebelumnya. Jadi ku tanya lah, kamu orang baru ya? Soalnya terakhir saya ke sini belum ada lihat kamu. Terus dia bilang iya. Lagi ngobrol-ngobrol kan, sharing-sharing lah. Kok bisa sampai ke industri ini gitu? Aku nanya dia. Dan ternyata menariknya dia pertama kali masuk ke industri ini, dan memang ya kasarnya orang dalam lah, masuk cara orang dalam karena dia nggak ada bidang ini sama sekali. Selama 10 tahun terakhir dia tuh kerjanya di startupnya tuh ternyata aku bilang kan pasti tech lah ya, teknologi gitu kan. Iya, dia bilang memang perusahaan teknologi, cuman dia dating app. Dia nggak bilang sih. Aku kan cuma taunya tuh kayak Tinder gitu ya, tapi ternyata tuh Indonesia tuh juga ada banyak gitu. Luar negeri ada banyak dan ada yang buka di Indonesia juga. Jadi di Indonesia pun ada startup kayak gitu. Nah dia bilang dia bagilah, dia kerja di 2 perusahaan yang berbeda tapi sama-sama dating app 10 tahun terakhir. Yang pertama itu dating app normal katanya, yang memang tujuannya ya dating app lah gitu. Tapi sebenarnya kata dia, kan aku sempat nanya, dating app tuh gimana sih dapat duitnya gitu, apa untungnya gitu. Ya katanya tuh ada fitur-fiturnya lah. Aku kan nggak pernah pakai dating app kayak gitu ya, jadi aku nggak gitu ngerti. Tapi katanya ada premiumnya apa gitu-gitulah. Tapi dia bilang sebenarnya jahatnya dating app. Ini aku share dari dia share ke aku share ke kalian lah. Jahatnya dating app itu adalah sebenarnya algoritma dating app aplikasi kencan ini itu untuk memastikan kalian ketemu yang nggak cocok sebenarnya. Supaya apa? Kalian nggak cocok sama orang yang di match gitu. Nanti mau nggak mau kan pakai dating app itu lagi. Ketemu lagi gitu loh. Jadi nyari lagi gitu. Tujuan dating app-nya itu. Tapi memang katanya karena nggak semua orang itu isi datanya tuh benar-benar asli gitu, kayak preferensinya. Kadang kan ada yang kayak apa ya istilahnya, pura-pura lah gitu katanya. Jadi gara-gara datanya nggak asli, algoritmanya nggak bisa nangkap dengan baik, akhirnya mereka malah ketemu yang match, padahal harusnya nggak match gitu. Mungkin dari segi minat apanya harusnya nggak match, tapi karena data yang diberikan sama si penggunanya beda, jadinya nyambung. Makanya akhirnya aplikasi ini tuh cukup sukses. Banyak orang yang jadi pasangan karena aplikasi ini. Tapi sebenarnya bukan dibantu sama aplikasinya, karena si penggunanya nggak jujur. Cukup unik ya begini. Justru matchnya itu karena melawan algoritma si aplikasinya gitu. Nah dia terakhir berhenti dari aplikasi yang kedua katanya. Jadi dia tuh di headhunt sama aplikasi keduanya, perusahaan kedua, dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Tapi setelah dia lama di situ, dia nggak tahan karena dia merasa nggak nyaman gitu, bahwa aplikasi yang kedua ini katanya daripada aplikasi kencan
itu jadinya lebih ke aplikasi prostitusi. Jadi banyak banget perempuan yang sebenarnya bukan nyari match, memang jualan ini prostitusi gitu. Dan jadi nanti orang pas swipe ya untuk mesen gitu. Jadi biasanya dari Twitter nanti ke sana, di sana ada foto profilnya apa kan, dan kadang lebih berani gitu karena kalau di Instagram apa kan bisa kena ban gitu. Dan dia bilang ya aplikasinya membiarkan karena menguntungkan. Dia lama-lama nggak tahan, terus ya udahlah keluar karena merasa moralnya nggak cocok. Nah, karena ada teman juga yang bantu dia masuk ke industri ini, makanya barulah dia pindah gitu. Aku dengar gitu kayak, waduh, gue bilang kalau kamu keluarnya gara-gara moral, industri ini tuh lebih banyak yang moralnya tuh dipertanyakan gitu. Memang sih nggak sampai prostitusi apa ya, cuman namanya di bidang yang aku kerjain gini ya, kadang urusannya sama pemerintah, kadang urusannya sama ya yang istilahnya gimana ya bisnismen lah. Jadi kayak ketika bisnis yang besar tuh nggak ada yang sepenuhnya bersih gitu. Semakin besar permainannya, semakin besar skalanya ya pasti ada yang tidak sesuai dengan moral gitu. Moral kebanyakan orang lah ya, tapi yang namanya kita kerja adaptasi gitu. Adaptasi, toleransi gitu. Ya sesederhana kayak gini lah. Kamu kan kalau misalnya kerja kayak gini ya, kayak aku di sales ya, kadang kamu tuh mau gak mau harus nemenin klien atau bos di karaoke. Kalau dianya senang karaoke, kita harus temenin. Dan kadang kita ngelihat dia pakai LC gitu, lady companion ya, ada temen cewek lah dibayar gitu, dan nggak selalu sekedar teman duduk doang gitu. Jadi kalau dia ngelihat gitu di aplikasi nggak tahan, di sini juga kayak gitu. Bahkan kalau di sana tuh dia cuma ngelihat itu terjadi dari jauh ya, kalau di sini bisa terjadi sering gitu. Cuma enaknya dia memang langsung dekat sama bos gitu. Kalau aku kan dekat sama bos yang punya perusahaan tuh, setelah sekian lama akhirnya dapat perusahaan gini, bisa dekat sama bos. Jadi nggak terlalu sering lagi harus berhadapan sama kayak gitu ya. Jadi mungkin dianya nggak akan terlalu sering kayak gitu. Cuma gue kasih tau lah, pasti ada situasi di mana itu. Selama bos lu bukan yang paling kaya, lu pasti akan kejebak di situasi itu cepat atau lambat gitu. Ya di situ harus ya istilahnya ketawa karir, senyum karir ya harus dilakuin lah, mau gimana lagi. Kalau kalian yang dengerin sesama budak korporat, tahu juga bidangnya, apalagi di bidang penjualan, pasti tahu lah rasanya kayak gimana. Tapi ya begitulah, makan gaji gitu. Nggak banyak pilihan juga gitu. Rada sedih juga sih ya kalau dipikir, tapi ya mau gimana, namanya kerja kan nggak ada yang enak. Mau kerja, mau bisnis, semuanya ada risiko, ada nggak enaknya. Nggak usah jauh-jauh deh, kalau berurusan sama pemerintah tuh pasti ada aja. Contohnya ya, kayak misalnya kemarin yang lagi rame kan rapat di Hotel Bintang 5 ya. Itu kan pihak hotel sebenarnya kadang ada yang nggak nyaman juga gitu. Kok disewanya buat hal-hal sepele, tapi kan owner nggak mau tahu, pemilik hotelnya maunya untung. Asal kalian tahu ya, kalau misalnya kalian nggak tahu, tapi kayaknya mungkin ada yang bahas juga lah. Pemerintah kalau sewa hotel kayak gitu, itu ada kickbacknya. Jadi kan dia pakai uang negara kan, dia sewa lobby nih di satu hotel gitu ya. Nanti itu antara harganya dinaikin di bondnya gitu, atau memang harganya tetap, cuman nanti 20-30% dikirim balik gitu loh ke pengurusnya, siapalah di pihak pemerintah yang ngurusin ini sewa tempatnya gitu. Kenapa? Karena aku juga pernah berurusan kayak gitu. Kami kan ada proyek-proyek gitu juga. Nanti tapi ya gitu sih. Aku nggak tahu nih suatu hari aku teromong nggak aku kerja di mana, jadi ya nggak bisa cerita banyak juga karena perusahaan ya. Kalau aku yang punya perusahaannya sih ya nggak apa-apa.
Aku kerja doang di sini gitu. Ya cuma ya contohnya hotel itu ada kickbacknya. Jadi nanti kalau misalnya dia sewa 100 juta lah tuh untuk berapa hari gitu, ya dia nanti minta pihak hotelnya balikin 30 juta ke dia, bukan balikin ke negara ya, bukan diskon gitu. Sebagai gantinya kalau lancar kickbacknya gitu, lancar balikin sebagian uang itu, ya dia bakal sewa terus kayak gitu loh. Terus kayak kamu pikir sekarang ya, banyak tuh hotel-hotel nggak jelas, restoran-restoran besar nggak jelas, bahkan food court gitu ya, dibikin besar-besar tapi nggak laku. Itu mah untuk cuci uang gitu. Nah, kalau kamu lihat ini hotel nggak kayak hotel hantu, nggak ada yang datang, nggak ada yang nginep, buka pembukuannya penuh terus itu. Udah biasa kayak gitu. Kayak kami lah pas kayak misalnya ada ngundang orang pemerintah ya untuk diskusi apa gitu ya, nanti mereka mintanya bon hotel, padahal mereka nggak tinggal di hotel, tapi nanti diaturin ya nanti di sini ya gitu katanya. Kita yang pusing kan, mereka nggak nginep harus dapat bonnya. Ya udah akhirnya ya bos cari yang punya lah gitu, maksudnya kayak yang punya siapa, kenalan kita. Ya udah ambil notanya doang, orangnya emang gak nginep di situ. Tujuan notanya apa? Ya buat dirembes. Nantinya nota itu kan bisa ditebus di kantor. Padahal emang gak dipakai itu. Kamarnya gak ditinggalin, gak segala macam, nota kosong gitu. Kwitansi lah istilahnya. Apa sih kalau ya bon, banyak lah namanya, tapi ya intinya kayak gitu, bond, kwitansi, intinya untuk dirembes di kantor pemerintahnya. Tapi nggak usah pemerintah deh, swasta pun banyak gitu. Dulu di perusahaan aku kerja pun gitu, kayak aku kan bidang penjualan ya, menentukan penghasilan perusahaan gitu. Kami udah jualan banyak ya, tiba-tiba kok pengeluaran banyak banget gitu. Kayak dari mana ini pengeluaran gak jelas ini gitu. Terus salah satu juga aku alasan keluar dari perusahaan itu, jadi bosnya kayak apatis gitu karena yang spendingnya juga keluarga dia gitu ya, maksudnya kayak keponakan, sepupu yang dia taruh di situ. Spending aku mana tahu kalau mereka itu spendingnya nanti lari ke bos utamanya, kan aku nggak tahu waktu itu. Karena apa? Kalau makin besar untung makin gede bonusnya, tapi karena mereka spending kayak gitu, akhirnya nggak besar bonusnya karena costnya jadi gede kan. Makanya aku lebih seneng di sini, mau cost perusahaan segede apa itu nggak ngaruh, komisiku tuh dari penjualannya, jadi aku jual berapa dapat berapa. Kalau di perusahaan ada masalah cost apa itu udah nggak hitung di aku gitu. Makanya bosku ini, si Tommy ini, walaupun ada hau-haunya, baik lah orangnya, cincai lah gitu. Jadi memang nggak dibilang fair lah, mau denger juga, kalau dia nggak ngerti dia nanya gitu. Tahu tuh dia udah tidur kali kayaknya di sebelah tuh, biasanya ngorok tuh kalau tidur sebelahan gini, cuma nggak ada suaranya. Tahu mungkin lagi nelpon anaknya kali. Ya udah deh, kayaknya udah lama juga, mungkin malah udah kemana-mana ngobrolnya, kebawa ngantuk ya. Dan aku juga udah lumayan ngantuk nih, udah hampir jam berapa nih, 12 lewat kayaknya. Jadi ya cuma pas aku publish ini, pas kalian denger, kayaknya aku udah nggak di Surabaya sih. Kayaknya besok pulang kali ya, kalau dapat tiket, apa lusa ya. Wah capek juga sih. Tapi aku masih bingung sih kan, ternyata paling banyak didengerin tuh justru Sebarkah Santai ini gitu. Tapi nantilah, aku nggak tahu, kayaknya malah cerita tentang yang tadi di pesawat duluan keluar kali daripada ini, soalnya karena dia lama, panjang menitnya, biasanya lebih lama proses editingnya. Ya udah deh, mungkin aku nggak tahu kamu dengerin ini kapan. Kalau ternyata buat temen
menjelang tidur. Semoga tidur kamu nyenyak. Semoga, dibilang mimpi indah klasik sih ya, tapi semoga tidur dengan nyenyak lah. Mimpi sih relatif ya. Nyenyak, istirahat cukup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Jangan lupa bahagia ya.